Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai wira swasta yaitu dari usaha Rahmajaya di mana ownernya sendiri yaitu bernama Ibu Puji Astuti. Di sini Ibu Puji Astuti memiliki usaha penjualan seragam sekolah secara grosir maupun secara eceran. Baiklah, sebelum mulai wawancara kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Yunda Putri Anjani. Di sini kami dari program studi administrasi bisnis dan saya sendiri dengan NPM 133. Saya Lady Suftari Nabila dengan NPM akhir 247. Saya Jenny Rosalinda Putri dengan NPM 155. Saya Febrita Safa dengan NPM 249. Baik, kami sudah dengan narasumbernya. Sebelum kita memulai wawancaranya, lebih baik kita memperkenalkan dulu kepada Ibu. Silakan diperkenalkan. Saya Puji Astuti, saya mempunyai usaha seragam sekolah yang ada di PGS Surabaya. Langsung pertanyaan pertama ya Ibu. Kira-kira apa alasan Ibu memilih usaha retail yang ada didirikan pada saat ini? Usaha seragam sekolah ini mempunyai peluang sukses yang besar di dunia pendidikan, berbagai jenjang SD, SMP atau SMA yang dibuka, maka kebutuhan seragam sekolah itu akan tetap ada dan omset itu terus berjalan. Selanjutnya pertanyaannya, apa bagian tersulit Ibu sebagai wirausaha penjualan, baik itu produksi ataupun pemasarannya? Proses produksinya yang kurang tepat waktu sehingga membuat stok barang itu selalu habis. Akibat pelanggan itu tidak dapat tidak bisa mendapatkan kebutuhan secara tepat waktu. Jadi kalau barang kosong itu mungkin bisa cari ke tempat lain. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu kualitas apa yang harus dimiliki setiap pengusaha agar usaha yang dijalankan ini bisa terus maju dan berkembang? Menciptakan produk berkualitas, utamakan kebutuhan pelanggan dengan baik, perluas jaringan bisnis, mencari investor sebanyak mungkin, mencari pelanggan. Selanjutnya, menurut Ibu nih, apa langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi persaingan di pasar gitu? Tentukan tujuan dan strategi bisnis yang jelas, melakukan riset pasar dan analisis pesaing, menginformasikan produk dan layan, fokus target pasar dan lain-lain. Baik, Ibu, di sini izinkan kami menanyakan beberapa hal lagi, yaitu bagaimana perkembangan toko baju Anda sejak awal berdiri? Sebagai seorang wira swasta, bagian yang paling sulit pemasaran produk memerlukan strategi yang tepat serta penawaran yang inovatif untuk menarik pelanggan, seperti membuat penawarannya menarik, terus melakukan interaksi aktif dengan pelanggan supaya bisa mempercayai produk kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang mendasari perubahan atau pertumbuhan terbesar dalam usaha Ibu? Dengan transformasi dan strategi bisnis, berinovasi dan berkolaborasi. Dengan demikian, perubahan atau pertumbuhan besar dalam usaha dapat dicapai dengan cara beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, kebutuhan pelanggan, serta strategis bisnis yang berjalan berinovasi. Baik, terima kasih. Baik Ibu, di sini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama, yaitu bagaimana sih Anda melihat perubahan tren dalam industri pakaian dan bagaimana itu mempengaruhi bisnis Ibu? Perubahan tren sangat mempengaruhi strategi desain produk kita, mulai dari bahan yang digunakan serta cara pemasaran dan distribusi. Penting bagi bisnis kita ini
untuk tetap sensitif terhadap perubahan tren dan kebutuhan pelanggan agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Kami juga harus terus mengikuti tren dalam industri agar para pelanggan tidak beralih ke pasar lain. Baik teman-teman, untuk sesi pertama untuk wawancara kali ini cukup sampai di sini dan nanti akan dilanjut di sesi kedua bersama Febrita dan Lady. Terima kasih. Baik, jumpa lagi dengan kami sesi kedua ini dengan saya Febrita dan dengan saya Lady. ya baik, di sini kami akan menanyakan pertanyaan seputar bisnis Ibu Puji Astuti. Dari saya ada pertanyaan seperti mengenai bagaimana Anda melihat adanya peluang baru sebagai pertumbuhan atau diversifikasi sebuah produk dalam usaha Ibu. Tentunya ada seperti peluang untuk mengembangkan seragam dengan bahan yang lebih bagus, adem, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Selain itu kan pelajar semakin banyak membuat peluang dari seragam olahraga yang menjadi lebih stylish dan fungsional. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu untuk mengenalkan kepada pelanggan lama ataupun pelanggan baru Ibu jika Ibu itu melakukan suatu pengembangan atau inovasi mengenai usaha Ibu, entah itu baik menambahkan produk baru atau mendirikan adanya cabang baru di area yang lain? Mungkin bisa langsung memberitahu kepada pelanggan kita saat waktu membeli, diberitahu bahwa kita terdapat produk baru ini, terus juga ada cabang lagi di daerah lain, atau juga lewat status WA, video, TikTok atau sosmed lainnya. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Anda dalam membangun kerjasama dengan tim yang baik supaya usaha yang Anda jalankan ini tetap terus maju dan berjalan? Menciptakan komunikasi yang efektif, membangun tim yang inklusif, mempunyai tujuan yang jelas sesama kelompok. Apa yang Anda lakukan jika terjadi adanya miskomunikasi antar pegawai? Mengatasi konflik, diskusi, dan melakukan koordinasi dan menyelesaikan masalah dengan bahasa sikap yang baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, saya berbicara mengenai sanksi, yaitu sanksi apa yang akan Ibu berikan kepada pegawai baru atau karyawan yang melanggar SOP atau aturan di dalam usaha atau toko Ibu? Sanksinya potong gaji atau SP. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengelola inventaris dan juga persediaan barang untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sekarang ini mungkin cenderung permintaannya itu cenderung berubah-ubah? Mungkin menurut saya bisa dengan mengelola stok dengan tepat, artinya tidak perlu banyak menyimpan stok produk yang berlebihan jika kita juga memiliki beberapa stok dan juga menerima permintaan pelanggan atau bisa disebut dengan sistem PO. Jadi sebagai pembisnis tidak terlalu rugi untuk mengeluarkan modal sebagai stok barang. Jadi di sini ada 2 pertanyaan lagi yang harus Ibu jawab. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda untuk mendapatkan pelanggan baru? Menerapkan strategi branding, membuat penawaran khusus dan potongan harga. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa strategi pemasaran yang Anda temukan paling efektif untuk mempertahankan pelanggan yang lama? Berikan layanan pelanggan yang luar biasa dan selalu memberikan komunikasi dengan pelayanan dengan baik. Baik, telah berakhir sudah sesi wawancara atau interview kami dengan Ibu Puji Astuti selaku pelaku usaha dalam bidang penjualan seragam sekolah dengan nama Toko Rahmajaya. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diluangkan. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin. Semoga makin sukses usahanya. Amin.